Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, di sini saya akan membuat pupuk organik cair yang super mantap. Dan pupuk organik cair ini nanti akan menjadi pupuk organik yang unsur haranya sangat lengkap. Dengan dua bahan ini, pisang busuk dan daun kelor, melengkapi semua unsur hara. Daun kelor selain mengandung fosfor, kalium, dan kalsium, juga mengandung unsur nitrogen yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan pisang yang mengandung unsur kalium, kalsium, magnesium. Begitu. Nah, sekarang langsung saja kita lakukan pembuatannya. Sini saya siapkan air. Nah, air ini sahabat, air dari air hujan yang sudah saya tampung memang di drum. Karena apa? Air hujan memang akan saya gunakan baik untuk menyiram tanaman, juga saya gunakan untuk membuat pupuk organik cair, begitu. Di sini saya siapkan dedak atau bekatul. Bekatul ini sebagai pengganti air cucian beras karena stok air cucian beras saya habis ya sahabat ya. Nah, sini bekatul juga nutrisinya, unsur haranya lebih baik daripada air cucian beras. Sini air saya siapkan kurang lebih 5 liter, tapi nanti akan saya tambahkan menjadi kapasitas airnya 10 liter. Saya masukkan. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, masukkan E4-nya. E4 ini saya akan berikan sebanyak 10 tutup botol. E4 ini berfungsi sebagai bahan fermentasi sahabat ya, karena mengandung bakteri yang sangat baik untuk kesuburan tanaman berupa bakteri mikroorganisme berupa Lactobacillus dan bakteri-bakteri lainnya. Nah, di sini untuk mengaktifkan dari bakteri yang sedang dorman di E4 ini, nah, kita tambahkan gula. Di sini saya siapkan hanya gula pasir. Bisa menggunakan gula merah atau molase. Saya hanya menggunakan gula pasir. Langsung saja gula pasirnya kurang lebih 2 on saya masukkan. Diaduk-aduk kembali. Setelah diaduk merata, kita diamkan dulu dari bahan ini selama 15 menit sampai 30 menit untuk mengaktifkan atau menghidupkan kembali mikroorganisme yang sedang dorman atau tertidur. Selanjutnya kembali saya siapkan air untuk menghancurkan pisang-pisang ini. Bisa di blender dan bisa diremas-remas. Kalau saya cukup diremas-remas sahabat ya, karena pisangnya juga sudah kurang nyaman kalau kita blender ya. Setelah hancur, ditempatkan di tempat yang akan dijadikan tempat dilakukannya fermentasi. Di sini saya menggunakan ember bekas cat ya sahabat, yang kapasitasnya untuk 20 liter air. Dimasukkan. Selanjutnya dari daun kelor ini kita remas-remas juga. Tapi kalau sahabat tidak mau meremas-remas, ya bisa di blender ya. Kalau saya sini sambil olahraga tangan saja, akan saya remas-remas sampai dia sedikit hancur. Peremasan ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan sari-sari atau nutrisi atau unsur hara yang berada di dalam daun kelor ini, agar dalam fermentasi nanti lebih mudah. Setelah air sudah berubah berwarna hijau, berarti sari-sari yang berada di daun kelor ini sudah mulai keluar, menyatu dengan air. Selanjutnya masukkan ke dalam bak penyimpanan. Dan kita masukkan dari mikroorganisme ini yang sudah saya diamkan selama kurang lebih 20 menit sambil menunggu proses peremasan dua bahan tadi ya. Langsung saja kita masukkan. Selanjutnya diaduk-aduk. Setelah itu ditutup
Dalam penutupan saya menggunakan handuk bekas, karena dari handuk bekas atau kain dia mengandung pori-pori. Tujuannya apa? Kita lakukan penutupan tidak tertutup semuanya, tetap ada sirkulasi udara, karena dalam proses fermentasi ini nanti akan menghasilkan gas. Nah, dengan kita menggunakan kain atau handuk atau juga menggunakan karung, dengan serta-merta selama proses fermentasi nanti udara akan keluar masuk dengan normal, sehingga nanti hasil fermentasi ini nanti akan menjadi jos. Sekarang sudah tanggal 7 bulan 6 atau bulan Juni. Bisa kita saksikan bersama-sama sahabat. Nah, ini hasilnya sahabat. Nah, bisa dilihat sudah mengeluarkan jamur-jamur, bahkan ada bakteri calon jakaba ini. Namun di sini saya kan tidak akan membuat jakaba, tapi saya akan manfaatkan ini dari pupuk organik cairnya ini sebagai pupuk cair, dimana sama-sama juga kita ketahui bagi sahabat tani organik, daun kelor itu mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi dibanding dedaunan-dedaunan hijau lain. Nah, di sini juga dari pisang dan kulit pisang yang sudah tidak layak dikonsumsi mengandung unsur hara berupa fosfor, kalium, dan kalsium, bahkan mangan dan zat besi. Oleh karenanya, dengan perlakuan fermentasi ini menjadi pupuk organik cair, insya Allah unsur haranya akan lengkap. Oke, selanjutnya sebelum saya lakukan pengaplikasiannya, terlebih dahulu akan saya saring. Nah, untuk penyaringannya cukup sederhana saja saya. Yang penting intinya antara sampahnya dan airnya terpisah. Selanjutnya langsung saja kita saring. Ini hasilnya, ini untuk sampahnya, dan ini hasil dari air pupuk organik cair yang super lengkap, yang mengandung unsur NP dan K, bahkan unsur mikro lainnya. Nah, sedangkan untuk sampahnya ini bisa kita aplikasikan ke tanaman dan juga bisa kita jadikan kompos. Kalau saya ini akan saya jadikan kompos nanti sahabat, karena dari unsur mikroorganismenya yang sangat banyak. Apabila kita campurkan ke pengolahan kompos kita yang sedang kita buat, akan lebih mempercepat terjadinya penguraian atau pengomposan. Sekarang kita lakukan cara pengaplikasiannya dengan cara kocor. Sini saya siapkan air sebanyak 10 liter. Adapun untuk dosisnya ini perbandingannya 1:10. Sini 10 liter dan akan saya campurkan dengan pupuk organik cair Super NPK ini sebanyak 1 liter. Kurang lebihnya dalam satu gayung ini 1 liter ya sahabat. Ini masukkan, aduk-aduk. Sekarang kita lanjut pengaplikasiannya. Kita kembali ke tanaman terong saya yang sudah di masa generatif ini. Cara pengaplikasiannya, dari dosis yang ada 1 liter ini yang setelah dicampur dengan pupuk organik cairnya, kita berikan kurang lebih setiap tanaman ini antara 200 sampai 250 ml. Jadi kurang lebih dari satu gayung ini kita berikan 4 titik daripada tanaman seperti ini. Bisa sahabat lihat cabai saya dari pertama tanam hingga saat ini hanya menggunakan pupuk organik, baik itu kompos maupun pupuk organik cair yang saya buat ini. Seperti ini juga dengan tanaman seledri saya. Nah, bisa sahabat simak ya. Ini hanya menggunakan pot kecil, namun alhamdulillah seledri ini hanya dengan pupuk organik, baik organik cair maupun pupuk kompos, bisa sahabat nilai sendiri
alhamdulillah subur. Nah, sedangkan untuk tanaman-tanaman sejenis seperti seledri dan lain-lain, kita berikan sedikit saja, cukup antara 200 ml sampai 150 ml atau sekali kocor begini. Nah, jadi dalam 1 liter itu bisa sampai 5 sampai 7 titik tanaman. Sedangkan untuk pupuk organik cair hasil penyaringan ini kita tempatkan di tempat penyimpanannya, bisa menggunakan galon bekas seperti saya ini, bisa menggunakan jerigen dan bahan-bahan lain. Nah, nanti dari pupuk organik cair ini sahabat, semakin lama kita biarkan, dia akan semakin baik. Adapun setelah kita masukkan di tempat penyimpanannya, nanti saat kita taruh, kita simpan, jangan dilakukan penutupan rapat ya. Karena nanti kalau kita lakukan penutupan rapat, bukan jadi pupuk organik, tapi malah bisa jadi fermentasi alkohol. Nah, adapun penyimpanannya di sini saya taruh di gudang di samping rumah, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan di sini tetap ada lubang. Supaya apa? Agar nanti sirkulasi udara tetap berjalan dengan lancar, sehingga nanti pupuk organik cair ini mengandung oksigen yang sangat baik saat nanti kita aplikasikan kepada tanaman kita. Di sini kumpulan dari pupuk organik cair yang saya buat. Nah, ini ada daun kilo dengan pisang juga. Sedangkan yang ini yang baru saja saya panen. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Berkenan mohon di like, comment, subscribe, dan tekan lonceng agar sahabat mudah menyimak kelanjutan video-video saya terkait dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.